Perkenalkan, nama saya Nidia Amalia, NIM 3120101163, kelas D2.1 Manajemen Perkantoran, Prodi D3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tema 1, yaitu bab 6, komunikasi perkantoran. Yang pertama, apa sih pengertian komunikasi? Komunikasi dalam organisasi berperan untuk meningkatkan suatu iklim yang terbuka antara pimpinan dan bawahan dan antara pegawai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan pengawasan diri sendiri antara sesama anggota organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat berupa proses penyampaian informasi dalam pembentukan rencana, instruksi, petunjuk, saran, dan sebagainya dari pihak ke pihak lain dalam sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian pesan berupa berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Yang kedua itu ada unsur-unsur komunikasi. Komunikasi merupakan satu kesatuan yang dibentuk dari 5 unsur. Unsur-unsur komunikasi dapat dilihat dari pengertian komunikasi sendiri, yaitu ada pesan, penyampaian pesan, penerima pesan, media. Yang terakhir itu ada respon. Yang pertama itu ada pesan, merupakan ide atau gagasan yang dapat berupa berita atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi efektif akan terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima dengan jelas dan benar oleh komunikan. Pesan dapat disampaikan dalam bentuk instruksi, informasi, perbedaan pendapat, saran atau usul. Di samping itu, pesan dapat disampaikan secara lisan, tulisan, kode, gambar, atau video lain-lain. Yang kedua itu ada penyampaian pesan. Komunikator harus berusaha mengemukakan hal-hal yang terkandung dalam pikiran secara jelas kepada komunikan agar mudah dan cepat dipahami dan ditanggapi pesan tersebut. Yang ketiga itu ada penerima pesan. Komunikan akan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat itu ada media. Proses pengiriman pesan menggunakan saluran komunikasi yang disebut dengan media komunikasi. Yang terakhir itu ada kelima itu ada respon. Reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Kemudian yang ketiga itu ada media komunikasi. Media komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam mencapai tujuan tertentu. Komunikasi kantor merupakan media internal dan eksternal. Media internalnya sendiri itu digunakan di lingkungan internal organisasi kantor yang dapat berupa perpustakaan kantin, majalah, dharma wisata, olahraga, dan rapat. Untuk media eksternalnya sendiri itu media yang digunakan di luar lingkungan kantor organisasi. Seperti contohnya itu ada televisi, radio, film pers, video tape, dan lain-lainnya. Untuk media komunikasi sendiri diklasifikasikan ada beberapa aspek. Seperti yang pertama itu ada media komunikasi cara penggunaannya. Ya, seperti contohnya ada media komunikasi audio yang berarti itu pendengaran. Seperti contohnya itu ada telepon, intercom, radio, dan tape recorder. Yang selanjutnya itu ada media komunikasi visual. Media komunikasi visual itu yang berarti penglihatan. Seperti contohnya itu ada surat-surat kabar, famili, faksimili, majalah, buku, buletin, dan sejenisnya itu ya. Yang selanjutnya itu ada media komunikasi audio visual.
yang merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Media komunikasi audio dan visual itu dapat ditangkap, dilihat, dan didengar atau dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya itu televisi, film layar lebar, VCD, internet, dan sejenisnya itu. Kemudian ada media komunikasi terhadap sasarannya. Seperti contohnya itu ada media komunikasi umum. Media yang digunakan penyampaian pesan yang ditunjukkan kepada sasaran tunggal, kelompok, atau massa. Contohnya ada telepon, surat, telegram, dan lainnya. Yang terakhir itu ada media komunikasi massa. Digunakan untuk menyampaikan pesan yang hanya ditunjukkan kepada massa. Contohnya ada telepon, radio, dan televisi. Yang ketiga itu ada media komunikasi kegunaan sehari-hari. Contohnya itu ada surat privé yang berarti kepribadian atau personal perorangan. Yang kedua itu ada telepon yang biasanya itu digunakan oleh komunikasi kantor. Yang ketiga itu ada pertemuan, biasanya merupakan media komunikasi yang bersifat bertemu langsung. Tujuannya untuk membentuk saling pengertian antara anggota organisasi, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Dan juga ada beberapa komunikasi di atas tadi dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melakukan komunikasi. Dan selanjutnya itu ada juga dapat dijelaskan media komunikasi berfungsi. Yang pertama itu ada media sarana hiburan dan pendidikan bagi komunikan. Yang kedua itu ada memotivasi komunikan. Yang ketiga ada membuat pesan lebih menarik. Yang keempat itu ada bagaimana waktu dalam berkomunikasi. Yang kelima itu ada isi dan maksud pesan lebih jelas. Yang keenam ada pesan lebih nyata. Jadi proses komunikasi melewati berbagai tahapan. Tahapan komunikasi merupakan proses komunikasi yang dimulai dari tahap ideasi, encoding, transmitting, penerimaan, decoding, dan tindakan. Itu tadi penjelasan mengenai tema 1, yaitu bab 6, komunikasi perkantoran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tema 2, yaitu bab 8, tata kelola surat, tata kelola kantor. Yang pertama itu ada pengertian dan fungsi surat. Jadi salah satu alat komunikasi yang digunakan perkantoran kan biasanya surat ya. Jadi komunikasi melalui surat ini dikenal dengan korespondensi. Komunikasi melalui surat perkantoran dilakukan secara perorangan atau lembaga, dan secara internal atau eksternal. Secara internal itu seperti undangan, rapat karyawan atau pegawai. Secara eksternalnya itu seperti memesan barang atau jasa ke konsumen atau pelanggan. Untuk arti secara luasnya itu bukan hanya sebatas sarana komunikasi tertulis, tapi juga mencakup formulir yang sudah diisi, surat-surat berharga, dokumen, dan sesuatu yang mengandung informasi serta dapat digunakan untuk memperlancar komunikasi. Berbeda dengan sarana atau media komunikasi lainnya, surat memiliki kelebihan. Yang pertama itu dapat merekam informasi yang panjang dan rinci. Yang kedua itu ada merupakan bukti otentik, misalnya itu akta notaris. Yang ketiga itu ada biayanya itu relatif murah dan informasinya itu lebih cepat sampai ke pihak yang dituju. Sementara itu kegiatan korespondensi juga memerlukan beberapa persiapan. Yang pertama itu ada pendiktean, yang kedua itu ada penulisan konsep dan pengetikan surat dengan menggunakan bahan alat tulis, komputer, dan lainnya. Yang ketiga itu ada pengiriman surat, dan yang terakhir keempat itu ada pengarsipan surat.
Ya, jadi selanjutnya kegiatan korespondensi memerlukan asas-asas dalam tata persuratan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang berarti rahasianya harus dijaga dan tidak tersebar kemana-mana. Yang kedua itu ada asas pertanggungjawaban, yang berarti harus dipertanggungjawabkan untuk orang tertentu, misalnya penandatanganan surat. Terus ada juga asas keterkaitan surat. Ada asas keterkaitan surat, yakni terkait dengan kearsipan dan administrasi perkantoran lainnya. Yang keempat ada asas pelayanan prima. Jadi surat harus diselesaikan sesuai dengan prosedur secara jelas, cepat, aman, dan ekonomis, dan tepat waktu. Yang kelima ada asas efisiensi. Surat harus menggambarkan rasionalitas output dengan inputnya. Dan yang terakhir, keenam itu ada asas efektivitas. Surat harus berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang kedua itu menjelaskan bagian-bagiannya surat. Seperti yang pertama itu ada kepala surat. Yang pertama itu ada kepala surat. Terus fungsinya itu kan untuk pengenal atau identitas, intensi, seperti mengenal perusahaan dan alamat pemberi informasi. Yang kedua itu ada tanggal surat, untuk penandatanganan, menunjukkan tanggal pembuatan suratnya, penandatanganan oleh pejabat yang berwenang sebagai referensi dan alat pemberi informasi. Dan yang ketiga itu ada nomor surat, biasanya itu sebagai alat petunjuk bagi arsip. Dan yang keempat ada lampiran surat, biasanya dokumentasi lain yang harus disertakan dengan surat asli atau jumlah yang harus dilampirkan dan ditulis dengan huruf dan bukan angka ya. Yang kelima itu ada hal, menunjukkan intisari surat. Dan yang keenam itu ada alamat, dalam menunjukkan kepada siapapun surat ditunjukkan. Yang ketujuh itu ada salam pembuka, untuk bahwa pembicara akan dimulai. Yang kedelapan itu ada isi surat, hal-hal yang ingin disampaikan kepada penulis kepada pihak yang dituju. Yang kesembilan itu ada salam penutup, bahwa pembicara telah selesai tapi tidak digunakan surat dinas. Yang ke-10 itu ada penutup surat, mencantumkan nama jabatan, nomor induk pejabat, dan cap jabatan. Yang ke-11 itu ada tembusan, apabila pihak lain yang dianggap perlu mengetahui permasalahan yang dikemukakan dalam surat, dan beberapa hal yang diharapkan pihak lain memberikan tanggapan. Yang ke-12 itu ada inisial, yang berarti kode nama atau singkatan nama pengonsep dan pengetik. Kemudian ada juga yang ketiga itu menjelaskan bentuk-bentuk surat dan jenis-jenis lipatan surat. Untuk yang pertama itu bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat itu yang pertama ada bentuk lurus penuh, yang berarti itu penulisannya semua dimulai dari pinggir kiri, artinya mulai dari tanggal, kata penutup sampai lampiran yang ditulis di sebelah bawah, penulisannya dimulai dari kiri. Untuk yang kedua itu ada bentuk lurus, pada dasarnya sama dengan bentuk lurus penuh, perbedaannya hanya terletak pada penempatan tanggal, salam penutupnya, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Tadi kan kiri ya kalau yang tadi. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk setengah lurus, sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus, perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok. Pada prakteknya surat dengan bentuk ini banyak digunakan oleh perusahaan. Itu yang keempat itu bentuk lekuk, penulisannya alamat yang pada dasarnya itu surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga dan setiap alinea baru menjorok ke dalam.
Yang kelima itu ada bentuk menggantung. Sebenarnya juga sama dengan bentuk lurus tadi. Perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alinea-nya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris yang berikutnya menjorok ke dalam. Untuk yang keenam atau yang terakhir itu bentuk surat dinas atau surat resmi. Surat dinas atau surat resmi ini surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 71/1993 tanggal 2 September 1993 menetapkan bahwa bentuk segel setengah lurus sebagai bentuk resmi instansi pemerintah. Untuk selanjutnya itu menjelaskan mengenai jenis-jenis lipatan surat. Ada 8 ya. Yang pertama itu ada lipatan buku, yang kedua itu ada lipatan setengah buku, yang ketiga itu ada lipatan setengah akordion, dan yang keempat itu ada lipatan akordion, yang kelima itu ada lipatan ganda paralel, yang keenam ada lipatan tunggal, dan yang ketujuh itu ada lipatan Prancis, yang kedelapan itu ada lipatan baron. Sekian penjelasan singkat saya tentang bab 6 komunikasi kantor dan bab 8 tata kelola surat atau tata kelola kantor. Bila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.